insya Allah akan merasakan suatu perbedaan yang ada pada diri kita sendiri. Insya Allah coba kita biasakan, termasuk diri saya menyampaikan, kita biasakan mulai dari sekarang. Kebiasaan sholat tahajud itulah momentum tujuan orientasi acara kita, bagaimana membiasakan sholat tahajud agar segala permasalahan yang dalam kehidupan ini bisa diselesaikan dengan izin Allah, agar hati kita menjadi tenang, kita berharap dan memohon kepada Allah. Ketika kita merasakan ketenangan hati, ketika kita merasakan ketenangan hidup, di saat itulah Allah akan menjemput kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Orang yang memiliki hati yang tenang akan berpulang kepada Allah dengan hati yang ridha dan yang menunggu dalam keadaan ridha. Pada kuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wa tadkhuli jannati, masuklah kamu di dalam surga. Itu momentum acara tujuan kita, bagaimana membiasakan sholat tahajud berjamaah atau bersendiri-sendiri nantinya. Baik Bapak Ibu jemaah yang mulai majelis ilmu rahmatullah, sebelum kita tutup, kita mohon izin lagi, kita mintakan kepada salah seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, salah seorang jadi testimoninya. Mungkin yang baru pertama kali merasakan kegiatan yang seperti ini, apakah dari jemaah Misial Jabat itu sendiri ataupun jemaah yang berdatangan dari luar daerah. Apakah ada sesuatu yang terasa berbeda di hati kita? Mulai dari rangkaian acara kita, mulai dari menjelang maghrib kemarin sampai hari ini, apakah ada sesuatu yang sangat spesial yang mungkin tidak bisa kita terungkapkan? Itu apakah ada dari bapak-bapak, ibu, salah seorang jadi untuk memberikan testimoninya dalam kegiatan bertajuk dari Sumpah Indonesia Bertahajud. Ada Ibu Sulfano? Ayo, mohon izin Bu dari depan. Dan nanti kita akan meliput kameramen Bapak Ibu yang di kafe juga boleh memvideo testimoninya acara kita pertama kali di Masjid Raya Depan kita ini. Bagaimana, apakah ada sesuatu yang berbeda kita rasakan? Getaran-getaran yang sangat menakjubkan, karena pembahasan Ustaz tadi, pembiasaan sholat tahajud akan memberikan kekuatan spiritual, akan ruhiyah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dan itulah rahasia anak muda yang bernama Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel dalam usia lebih kurang 25 tahun. Ada rahasia-rahasia kenapa beliau anak muda tersebut Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Ada kekuatan-kekuatan yang mungkin di dalam dirinya ketika melakukan pembiasaan sholat tahajud. Baik, dan silakan ya. Jadi untuk memberikan testimoninya nanti kita akan di video ya. Insyaallah sesudah bahasa subuh nanti kita juga mendengarkan kajian sedikit tausiah singkat oleh Ustaz Kamrul Zaman bahasa subuh. Mau berangkat sekarang Ustaz? Bahasa subuh tidak tutup sana. Baik, kepada itu kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Puji dan syukur adalah sama-sama dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua,
sehingga kita telah dapat melaksanakan sholat tahajud bersama, yang mana salah satu sholat sunat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya satu-satunya sholat tahajud yang ada langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 79. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tadi kita oleh guru kita kepada kami bagaimana testimoni pelaksanaan sholat tahajud yang tidak terputus-putus. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu semua, ketika kami memulai sholat tahajud yang tidak terputus-putus dalam rangka pelaksanaan Ramadan 40 hari, alhamdulillah baru pada hari ke-8 itu saya masih ingat, kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah kami, besar, warnanya kuning, bagus sekali, cantik sekali, selama lebih dari 3 hari tidak pernah keluar-keluar. Itu kupu-kupu yang naik ke atas rumah. Dan juga kalau dari segi hati bapak-bapak ibu, sejak melaksanakan tahajud tidak terputus-putus, itu tenang sekali, boleh dikatakan nggak ada masalah, gitulah kira-kira. Karena apa? Kalau ada pun masalah, kita langsung adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada Allah yang akan membantu kita menyelesaikannya. Jadi kami sekeluarga, bapak-bapak dan ibu bersama suami selalu gandengan sholat tahajud setiap malam. Alhamdulillah kalau bapak itu sudah selesai riyadhah 40 hari ketiganya. Kalau kita baru kemarin riyadhah 40 hari kedua selesai bapak-bapak ibu. Kenapa? Karena dulu pernah tidak sholat tasbih karena apa? Padahal pada malam itu kami bareng sholat, tapi saya tadi nggak sholat tasbih ya. Bapak ulang lagi, dari awal. Padahal itu sudah hari ke-29. Tapi walaupun mengulang bapak-bapak ibu-ibu, saya tetapi merasakan itu karena cintanya Allah, karena sayangnya Allah kepada kita. Mengapa? Supaya kita setiap malam tetap melaksanakan sholat tahajud, jadi tidak putus-putus gitu. Dan marilah kita sama-sama mendawamkan sholat tahajud. Mudah-mudahan manfaat-manfaatnya atau hikmah-hikmah sholat tahajud yang telah disampaikan oleh guru-guru kita itu betul-betul kita dapatkan di dunia ini. Mudah-mudahan sampai ke akhirat kelak nanti kita bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu saja testimoninya Pak Ustaz. Kami jemaah dari Nagari Ketinggi, Kecamatan Bonome, Kabupaten Bengkulu Kota, Pak Ustaz. Kebetulan hadir di sini sebanyak 14 orang. Jadi saking cintanya untuk melaksanakan yang mulai berjamaah, kalau biasanya sendiri-sendiri saja di rumah, makanya kami ikuti pengajian ke sini. Dan juga dari Bukit Tinggi, dari Padang, ya, banyak ini sahabat kita yang berada di sini. Mengapa? Karena sudah semakin terasa betul lengketnya di hati kita bagaimana pelaksanaan sholat tahajud ini. Mungkin itu saja bapak-bapak ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah terus kalian ada hal yang bisa sampaikan. Jadi jangan sampai ada yang terjamah kita baru tadi ada dalam program kolaborasi ini
sejak bulan Desember tahun lalu sudah bersama, kita sudah merasakan bersama. Sehingga kenapa jauh-jauh datang ke sini, bahkan kalaupun ada di Jawa Barat nanti beliau akan hadir. Nah, tadi beliau sempat menyatakan bahwa di hari ke-8 itu ketika menjalankan program Riyadhah 40 hari di hari ke-8, berarti sudah 8 hari waktu pertama kali menjalankan Riyadhah itu tanpa putus, non-stop menjalankan sholat tahajud, tasbih, dan sholat duha. Itu kupu-kupu masuk ke dalam rumah beliau. Nah, ini harus saya jelaskan, jangan sampai ada gambaran apa ya. Tadi ketika ada penjelasan tentang aura haibah, aura kewibawaan, aura mahabbah, kecintaan, tanda-tandanya itu bukan saja manusia di sekitaran kita itu merasa nyaman dengan kita, tapi biasanya kalau kami menggambarkan itu, dan ini sudah sekian banyak testimoni, itu kupu-kupu yang biasanya tidak dekat dengan kita akan dekat. Kucing yang biasanya menjauh dengan kita tiba-tiba datang dengan kita tanpa kita makan. Biasanya kalau makan baru dekat kucing. Rumah kita biasanya jarang datang binatang-binatang, tiba-tiba datang binatang-binatang. Ini menandakan bahwa magnet kubra mode on, kalau biasa mengatakan magnet kubra itu sudah dalam kondisi on. Nah, coba biasa kami melatih lagi bagus sekalian ketika mau membuktikan apakah mahabbah itu hadir dalam jiwa kita. Karena ini metodologi kita dalam melaksanakan kegiatan perluar itu dengan magnet kubra. U-nya itu adalah uswatun hasanah. Ya. Jadi kalau ibu sekalian 40 hari jalankan Riyadhah sesuai dengan program kami, maka kita akan menjadi suri teladan bagi lingkungan. Ini banyak sekali testimoni anak yang dulu tidak masuk pesantren, 3 orang anaknya laki-laki tidak masuk pesantren. Dia memohon, Ustaz main bagaimana ya? Sebenarnya mohon aja mau jalankan Riyadhah 40 hari dan usapkan doa ibu untuk memohon kepada Allah untuk membukakan hati ibu bisa berangkat untuk bisa sekolah. Apa yang terjadi? 2 kakaknya ini semuanya sudah SMA dan kuliah, ini dipaksa dari kecil untuk masuk pesantren. Harapan terakhirnya dengan anaknya yang masih SMP. Itu bagaimana kamu masuk pesantren? Di Riyadhah yang ke-10 kalau sekali. Setelah sujud menangis minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya tiba-tiba datang sama orangnya hidup di pangkuan Umi. Dan dia minta, Umi, saya kalau cerita ini sedih sekali, karena saya bisa merasakan ibu ini betapa besar keinginannya memiliki keturunannya itu anak-anak menjadi anak bangsa. Anak ini mengatakan Umi, jadi tunjukin pesantren yang dekat dari rumah. Tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba anak ini yang selama ini menolak untuk masuk pesantren dan ininya dan kakak-kakaknya itu sudah menolak untuk tidak masuk pesantren. Masya Allah. Kamu sekalian dirahmati Allah, 40 hari kami buka program. Bagi kamu sekalian sudah merasakan nikmatnya ikut Riyadhah ini, ayo sama-sama kita ikut dalam program kita. Kita akan bimbing ibu kalau punya Zoom, kalau punya ikut dalam grup aja. Ikut dalam grup kita akan saling mengingatkan, saling membangun bahwa teman-teman yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sulawesi, yang ada di Aceh, yang ada di Kalimantan, ini akan saling membantu kita. Makanya ada Papua, kita mungkin itu saja yang saya sampaikan kepada sekalian. Ini adalah hal yang baik ya, untuk kita senantiasa lakukan. Kalau ibu merasakan usul Panu dan merasakan ibu datang jauh-jauh, bahkan sekarang membawa jamaahnya, kami sempat merasakan juga jamaah ini merasakan ketenangan jiwa untuk bisa melaksanakan terus sholat tahajud ini di jamaah. Baik, mungkin ini saja. Bapak Ibu sekalian, ada yang bapak-bapak di sini yang hari ini sudah melaksanakan tahajud dan merasakan. Mungkin dari begini Pak Hadi bisa Pak Hadi berikan kesimpulan. Kalau Pak Hadi ini baru melaksanakan Riyadhah pertama ini hari ke-6 kalau nggak salah. Beliau agar Allah pertemukan juga, kami tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya, oh hari ke-7 ya. Pak Hadi silakan Pak Hadi. Kalau satu kita supaya banyak apa yang dirasakan oleh jamaah kita, ini Allah pertemukan.
connecting the dots, menghubungkan titik satu dengan titik lain, hati satu dengan hati lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini awalnya dari kajian pertama di dan saya waktu itu dengan Ustaz saya ada sesuatu yang saya tanyakan dulu, dan setelah itu saya melihat studi saya mengikuti kegiatan ini sampai saat ini. Yang saya rasakan saat ini dari awal saya mengikuti sampai saat ini, alhamdulillah tidak pernah putus, alhamdulillah. Tapi ya Kak, karena seperti yang tadi, mungkin hari ke-7, alhamdulillah tidak pernah putus, dan begitu sholat semacam lainnya, alhamdulillah. Yang saya rasakan memang ya sepertinya saya baru lahir lagi di Islam, baru tersentak di dunia kita berserah diri kepada Allah. Bagaimana kalau ada sesuatu yang belum dilaksanakan, terkadang istri mengingatkan, udah ini, oh ya, sudah saya kayak istri juga saling mengingatkan. Jadi itulah yang saya rasakan selama saya mengikuti market ini. Dan alhamdulillah yang saya ikuti acara online baru 2 kali, yang 3 kali sampai ini pada minggu, dan hari ini sudah dari malam kami terlambat datang di sini setelah besar karena perjalanan, dan saya meninggalkan keluarga dengan 2 anak muda mau pergi kampus. Lepas itu baru kami datang ke sini. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah apa yang saya rasakan sampai saat ini, getaran hati itu dari mana? Saya nggak bisa berkata. Saya bertemu dengan sepenuhnya waktu awal beliau berhubung ini, saya bertemu dengan rombongan, sampai kemudian juga apa keluhan yang ditanyakan kepada saya, pendekatan wahyu. Inilah yang saya rasakan selama ini sampai saat ini. Nah, itu sebenarnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian testimoni yang sama-sama kita dengarkan dari salah seorang jemaah perempuan satu dan yang bapak-bapak laki-laki satu, bagaimana merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hidup ini ketika mereka melaksanakan kegiatan yang bertajuk dari Sumber Indonesia Bertajuk kegiatan riadah misalnya, dan selama 42 hari nanti di dalam kegiatan tersebut terus dibina oleh Guru kita Ustaz Muhammad. Bagi Bapak Ibu yang ingin, silakan tanyakan kepada Ibu panitia dari Minang Marinci. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada yang sebelumnya. Insyaallah ada waktu
Balik jangan subuh kita zikir, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Sudah subuh kita takut kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.